Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang near shading. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama Muhammad Prasetyo Cahyo, yang kedua Yoga Yanuar Nugroho, yang ketiga Nafisul Kinuruddin, dan yang keempat adalah Asminatus Zodia. Topik pembahasan pada penjelasan near shading yang pertama adalah on-grid, yang kedua off-grid, yang ketiga hybrid, dan yang keempat adalah near shading pada aplikasi PVSys. Sistem on-grid merupakan suatu fungsional surya yang membutuhkan jaringan UPK untuk menghasilkan data lisan menggunakan jaringan. Baik, atau interaktif memiliki cara kerja sebagai berikut. Jadi yang pertama, panel surya akan mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, di mana output yang dihasilkan adalah arus arah atau DC. Lalu listrik DC akan diubah lagi oleh inverter sehingga akan menjadi AC atau sama dengan listrik PLN. Setelah diubah, listrik dialirkan langsung ke dalam jaringan PLN sehingga untuk energi listrik sendiri dapat digunakan untuk alat elektronik yang ada di rumah. Mengenai kelebihan dan kekurangan on-grid sendiri, sistem on-grid memiliki suatu kelebihan yang pertama yaitu terhubung langsung oleh jaringan PLN, yang kedua menghemat tagihan listrik, yang ketiga pemeliharaan yang mudah. Lalu untuk kekurangannya sendiri, sistem on-grid memiliki kekurangan yang pertama ketidakmampuan menghadirkan listrik ketika terjadi pemadaman, yang kedua biaya instalasi sangat tinggi. Selanjutnya adalah sistem on-grid. Sistem on-grid merupakan suatu sistem yang tidak terhubung dengan jaringan listrik PLN dan membutuhkan baterai satu penyimpanan daya listrik dari panel surya. Dalam sistem on-grid sendiri, kerja pertama panel surya yang akan mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dengan output yang sama yaitu DC. Lalu energi listrik harus dikontrol oleh SDC atau charger control. Dari SDC kemudian energi listrik harus di-charger atau diisikan ke dalam baterai karena baterai masih DC sehingga agar dapat digunakan ke alat elektronik yang ada di rumah harus diubah menjadi AC terlebih dahulu sehingga membutuhkan suatu Kalau diubah menjadi AC maka dapat digunakan pada alat elektronik yang berada di rumah. Kelebihan dan kekurangan dari sistem on-grid sendiri yang pertama, untuk kelebihannya kemandirian energi yang di mana ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN maka untuk on-grid tidak akan hilang untuk jaringan listriknya. Yang kedua, ramah lingkungan, dan yang ketiga toleransi pemadaman listrik. Untuk kekurangan dari on-grid sendiri, yang pertama kapasitas penyimpanan terbatas, dan yang kedua pemeliharaan dan pengajian. Merupakan suatu sistem yang menggabungkan dan terkoneksi secara jaringan atau OTS. Ini memiliki satu cara kerja yang hampir sama yaitu panel surya menangkap sinar. Lalu terdapat suatu inverter untuk mengalihkan arus ke dalam on-grid ataupun off-grid yang akan diarahkan kepada baterai, di mana tersedia baterai yang sudah siap diisi oleh arus inverter tersebut, dan terdapat switchboard sebagai pembagi daya di mana PLTS switchboard ini akan membagi jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke beberapa komponen seperti meteran dan elektron. Kelebihan dan kekurangan dari sistem hybrid sendiri, untuk kelebihannya yaitu fleksibilitas energi, dan yang kedua optimalisasi penggunaan energi surya. Mengenai kekurangan dari sistem hybrid sendiri, yang pertama biaya instalasi yang lebih tinggi, dan kedua perawatan baterai. Pada solar cell mengacu pada bayangan yang jatuh pada panel surya dari objek yang dekat seperti bangunan, pohon, antena, atau objek lainnya. Bayangan ini dapat sangat mempengaruhi kinerja dan efisiensi panel surya. Untuk penyebab near shading yaitu terjadi karena objek yang berada dekat dengan panel surya berbeda dengan overshading
di mana bayangan dihasilkan oleh objek yang jauh seperti gunung atau bangunan tinggi yang berada pada jarak yang cukup jauh. Kemudian pengaruh near shading, yaitu shading dari objek yang dekat biasanya tidak menutupi seluruh panel, tetapi hanya sebagian kecil dari permukaan panel. Namun, meskipun hanya sebagian kecil yang tertutupi, dampaknya bisa cukup besar pada output daya keseluruhan. Terkait dengan durasi dan intensitas, near shading seringkali bersifat dinamis, berubah sesuai dengan posisi matahari sepanjang hari. Intensitas dan durasi shading juga bervariasi, tergantung pada waktu, musim, dan lokasi dari panel surya. Dampak yang ditimbulkan dari near shading ini yang pertama adalah pengurangan efisiensi, di mana bagian panel yang ternaungi akan menghasilkan daya yang lebih sedikit atau bahkan tidak akan menghasilkan daya sama sekali. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dari keseluruhan panel. Yang kedua adalah mismatch losses, yang terjadi ketidaksesuaian antara sel yang ternaungi dan yang tidak ternaungi, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan arus dan tegangan, yang dapat mengurangi efisiensi dari seluruh modul. Yang ketiga adalah hotspots. Sel yang ternaungi dapat menjadi titik panas karena arus yang terhambat, yang dapat merusak sel tersebut dan mengurangi umur panjang modul. Contoh pertama atau contoh satu yaitu bangunan terdekat. Sebuah gedung yang berada dekat dengan instalasi surya dapat menimbulkan bayangan pada panel surya saat matahari berada pada sudut tertentu. Selanjutnya, contoh kedua yaitu pohon dan vegetasi, yaitu pohon yang tumbuh di sekitar panel surya bisa menyebabkan bayangan bergerak yang berubah sepanjang hari dan musim. Jadi contohnya seperti jika terdapat bayangan pohon akan mempengaruhi pada panel surya dengan terdapat bayangan yang berubah-ubah atau bayangan yang bergerak. Selanjutnya yaitu contoh ketiga, yaitu antena atau tiang. Objek tiang seperti antena atau tiang listrik yang dekat dengan panel surya juga bisa menimbulkan bayangan yang mempengaruhi kinerja panel surya. Jadi terdapat tiang atau objek tinggi itu dapat mempengaruhi pada kinerja panel surya, sehingga penyerapan energi matahari tersebut tidak sempurna. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi. Yang pertama yaitu penempatan optimal, memilih lokasi penempatan panel surya yang minim potensi shading dari objek dekat. Selanjutnya yaitu pemangkasan vegetasi. Secara rutin memangkas pohon atau tanaman yang berpotensi menimbulkan bayangan pada panel surya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi, menggunakan microinverter atau optimizer untuk mitigasi efek shading pada beberapa sel atau modul. Untuk langkah-langkah menggunakan PVIS, yaitu pertama kita membuka program PVIS, kemudian kita memilih apakah yang kita gunakan itu on-grid atau off-grid. Kemudian kita menentukan titik lokasi peletakan panel surya. Ini saya letakkan pada daerah Nangkaan Utara yang berada di Kabupaten Bondowoso, Indonesia. Kita harus sesuaikan latitude, longitude, dan altitude titik lokasi. Untuk latitude-nya yaitu minus 7,9248, untuk longitude-nya yaitu 113.8132, untuk altitude-nya yaitu 263, untuk time zone-nya 7.0. Selanjutnya yaitu tentukan parameter baik plane, tilt, dan azimut. Yaitu kita menentukan untuk plane kita menggunakan 8 derajat sebagai menurut maps kita masing-masing, yaitu
biasanya ada yang 7 dan ada yang 8 derajat. Namun kali ini untuk rumah rekan saya Pras yaitu 8 derajat dengan azimut 0 derajat. Selanjutnya yaitu tentukan beban yang digunakan serta waktu penggunaannya. Itu yang pertama menggunakan 15 lampu LED dengan daya 20 watt per lampu dan digunakan 11 jam. Dan selanjutnya yaitu 2 TV atau PC yaitu per TV yaitu 50 watt yang digunakan 6 jam. Yang selanjutnya yaitu 1 Magicom atau rice cooker dengan daya 400 watt per benda tersebut yaitu digunakan dalam waktu 9 jam. Dan selanjutnya yaitu 1 fridge atau deep freezer atau kulkas yang dengan daya 90 kW per jamnya yaitu digunakan 24 jam. Selanjutnya yaitu satu mesin cuci dengan daya 320 watt yaitu digunakan 1 jam per hari. Dan selanjutnya yaitu other use atau lain-lainnya seperti untuk mengecas atau menggunakan benda lainnya yaitu 350 watt dengan 6 jam penggunaannya. Dan selanjutnya yaitu menentukan waktu spesifik penggunaan beban. Yang pada lampu digunakan pada jam 6, pukul 6 sore sampai dengan pukul 5 subuh, yaitu dengan total 11 jam. Untuk TV atau PC digunakan pada saat jam 7 pagi, jam 3 sore, sampai jam 9 malam. Untuk rice cooker sendiri yaitu digunakan dengan total 9 jam penggunaan yaitu pada jam 5 subuh sampai jam 6, jam 9 sampai jam 12, dan seterusnya sampai jam 9 malam. Untuk fridge atau deep freeze atau kulkas digunakan 24 jam hidup. Dan yang terakhir mesin cuci sendiri cuma digunakan 1 jam yaitu penggunaannya per setengah jam pada next. Menentukan kapasitas dan jumlah panel surya, yaitu menentukan kapasitas dan jumlah panel surya yang akan dibuat. Panel surya 150 WP dengan 15 volt dengan jenis protokristal, yaitu dibutuhkan 4 panel yang terdiri dari 9 string. Selanjutnya yaitu tentukan kapasitas dan jumlah, yaitu beberapa jenis baterai yang disediakan aplikasi. Kami mencoba untuk menggunakan baterai dengan tegangan 12 volt dan kapasitas 100 Ah. Dengan banyak baterai yang dibutuhkan adalah 9 buah yang dirangkai secara paralel agar mencapai tegangan 108 volt. Setelah menentukan kapasitas dan jumlah baterai yang dibutuhkan pada penerapan pembangkit listrik tenaga surya ini, kita dapat mengecek horizon dari titik lokasi yang sudah ditentukan tadi. Di sini dapat ditampilkan horizon line diagram, horizon line drawing pada sesuai dengan titik lokasi yang sudah dipilih pada awal pembuatan file. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat membuat konstruksi lingkungan dari titik lokasi yang sudah ditentukan. Di sini kita dapat memilih construction or perspective, di mana kemudian akan ditampilkan sebuah fasilitas untuk kita untuk sekedar menggambar atau menentukan titik panel atau titik posisi peletakan panel. Di sini kita harus memposisikan panel surya di lokasi yang minim dari near shading,
di mana di sini terdapat objek yakni pohon dan rumah, di mana apabila kita meletakkan panel di dekat pohon, maka kemungkinan besar akan mendapatkan near shading dari pohon tersebut. Akhirnya kami menentukan untuk meletakkan panel surya di atas atap rumah yang rumah ini menghadap ke selatan. Maka kami memutuskan untuk meletakkannya di atap rumah belakang bagian utara, di mana pencahayaannya akan maksimal dan tidak tertutup pohon maupun rumah itu sendiri. Langkah selanjutnya, kita dapat menyesuaikan dengan kondisi aslinya. Kita dapat memberikan warna atau memutar dari posisi perspektif atau konstruksi yang sudah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan luasan 3D scene dengan sistem. Di sini kita mengetahui bahwa sistem sudah menentukan bahwa aktif areanya sebesar 36 meter persegi. Maka konstruksi yang kita buat dari langkah sebelumnya itu harus sesuai, di mana kurang lebih sebesar 36 meter persegi juga. Di sini kami sudah menentukan field tilt sama, yakni 8 derajat, dan field azimuth sama 1,3 derajat. Apabila terjadi kesalahan, baik perbedaan luasan atau perbedaan dari azimuth dan tilt, maka ini di kolom kosong berwarna biru ini akan terdapat peringatan, baik itu berwarna kuning maupun berwarna merah. Apabila sudah sesuai dengan orientation dan sistem parameter yang di sini, maka kita dapat mendapatkan opsi tabel di sini yang kemudian harus kita recompute. Maka di sini kita bisa menekan recompute tabel shading, dan aplikasi akan menampilkan shading factor table dan nilai-nilai yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah merecompute tabel shading tadi, kita dapat memeriksa diagram faktor bayangan yang sudah disesuaikan di sini bersama dengan nilai persentase dari bayangan. Langkah selanjutnya, kita dapat memutar animasi pencahayaan untuk mengetahui waktu near shading dari panel surya tersebut. Di sini kita dapat memutar dan aplikasi akan menampilkan pergerakan matahari mulai dari terbit hingga terbenam. Ini diketahui menggunakan pergerakan matahari pada tanggal 21 Juni 2023 dengan sun height 3 derajat dan sun azimuth 66 derajat dan shading factor linear sebesar 0. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang near shading. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.